macam-macam ya. Makanya zaman kini kok jadi suami kini agak barik, ibu. Oh, ibu-ibu kini aktif di medsos. Pokoknya ambo sering bagi nasihat ke apa-apa zaman kini. Apa-apa kok bercakap di orang rumah, cak capek minta maaf. Sebelum update statusnya kok. Oh, kalau nyu update statusnya habis yuk, Pak. Ambo ke bercakap di orang rumah ambo. Itu lamu ambo update status kan? Lamu ambo minta maaf. Itu nyu update statusnya leh. Ceramah santiang amal kosong. Abi jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih salah sebentar lagi yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, judul yang diberikan ke saya malam ini seperti yang tadi disebutkan moderator, sikap merasa diri yang paling benar. Itu judulnya. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang begitu ya. Tapi kalau ada, nanti kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Begini, kita akan bahas surat An-Najm ayat 31 dan 32. Karena sikap itu disebutkan Allah di surat An-Najm ayat 31 sampai 32. Kita baca ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish illal lumam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lamu bikum iza ansha'akum minal ardi wa iza antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Artinya, milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang di bumi, dan Allah akan beri balasan orang-orang yang berbuat jahat sesuai kejahatan mereka. Dan orang yang berbuat baik akan diberikan oleh Allah balasan yang terbaik, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali dosa kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dialah yang lebih tahu dengan keadaanmu sejak engkau diciptakan dari bumi dan ketika engkau dalam keadaan janin di dalam perut ibumu. Karena itu kata Allah, jangan pernah merasa diri yang paling baik, karena Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Maaf ya, agak kurang sehat. Jadi kata Allah begini, Allah akan memberikan balasan kejahatan sesuai kejahatan. Jadi kalau Bapak Ibu berbuat salah, berbuat jahat, maksiat, maka balasannya sebanding, ya, setara dengan kejahatan yang diperbuat. Tapi kalau berbuat baik, kata Allah, balasannya lebih dari kebaikan yang kita perbuat. Makanya kata Allah di surat Al-An'am 160, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Siapa yang berbuat satu keburukan, maka Allah beri balasan setara, tidak lebih. Tapi kalau dia berbuat baik, balasannya 10 kali lipat. Ini rahmat Allah Bapak Ibu ya. Kalau kita berbuat baik, 10 nilainya. Kalau kita berbuat salah, cuma 1 nilainya. Wajar Nabi mengatakan Bapak Ibu ya, semua umatku pasti masuk surga. Karena begini, kalau Bapak Ibu ya, ada misalnya orang tidak pernah berbuat baik, kebaikannya hanya 1 Bapak Ibu ya. Seumur hidup tidak pernah berbuat baik, kecuali hanya 1 kebaikannya, yaitu pernah pas sedekah onde-onde cik.
Tu amalnya. Seumur hidup hanya itu. Pasti dah kau onde-onde cie. Dan tak lo ada dosa. Dosa nak lo ada lo. Tapi ada dosa cie-nya. Karena menciluk onde-onde cie. Itu dosanya. Jadi dosanya menciluk onde-onde cie. Amalnya bagi onde-onde cie. Besok di akhirat orang tu pasti masuk surga. Wah kebetul Ustaz. Onde-onde yang serahkan tu 10 nilainya. Onde-onde yang ciluk, cie dosanya. Kalau dibayi besok tetap saldo yang 9 tinggal. Tu kata Allah begitu ya. Jadi kalau kita berbuat baik ini Pak Ibu, Allah berikan balasan terbaik. Lalu Allah sebutkan siapa mereka? Siapa mereka yang mendapat balasan terbaik? Kata Allah, satu, allazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish. Orang yang selalu menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang keji dan dosa-dosa besar. Jadi ternyata Bapak Ibu, kebaikan yang besar itu bukan salat, bukan tahajud, bukan baca Quran. Bukan. Kebaikan terbesar itu kata Allah kalau kita mampu menjaga diri dari dosa-dosa. Jadi bukan salat, bukan zakat, bukan haji. Enggak. Kita menjaga diri dari larangan Allah itu kebaikan yang paling besar. Itu disebut imsak, menahan diri. So dalam agama ini Ibu ada perintah, ada larangan. Salat, zakat, haji itu perintah. Tapi jangan berzina, jangan mencuri, jangan berjudi. Itu semuanya larangan. Dan ternyata kata Allah, kebaikan yang terbesar itu terletak pada meninggalkan larangan. Yajtanibuna kaba'iral ismi. Mereka meninggalkan dosa-dosa. Al-ismi itu ya diantaranya ada minuman keras, ada berjudi, ada berzina, fawahish dan sebagainya. Kalau dia mampu menahan diri dari perkara-perkara yang dilarang itu, itulah kebaikan yang besar. Karena Bapak Ibu, larangan itu sifatnya daya tariknya kuat. Kalau kita dilarang, biasanya rasa ingin tahunya tinggi. Dulu Nabi Adam Bapak Ibu, ketika di sorga, dibolehkan semua. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Adam tinggal engkau di sorga. Semua yang ada di sorga boleh kau makan, boleh kau pakai semua. Tanpa terkecuali. Kecuali satu saja. La taqrabah hazihi syajara. Yang pohon ini jangan kau dekati. Satu yang jangan, semuanya boleh. Tapi satu yang jangan itu pun manusia tidak mampu. Itu maka Nabi Adam diusir ke surga, hanya satu yang dilarang, itu pun dia tetap lakukan. Itu kenapa menahan diri itu amal yang paling besar nilainya. Itu makanya amal yang paling besar nilainya apa Ibu? Sabar ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang paling besar nilainya kata Allah, pahalanya sabar. Menahan diri. Ini yang paling berat nih, Bapak Ibu, ya boleh jadi salatnya tidak maksimal, ibadahnya tidak maksimal, tapi kalau kemampuan menahan dirinya maksimal, itu surganya bisa paling tinggi. Contohnya siapa? Istri Fir'aun. Istri Fir'aun itu, dia tidak salat, dia tidak haji, dia tidak zakat, tapi dia mampu menahan diri dari apa namanya itu ya, kekejaman suaminya. Jadi Fir'aun itu, dia dapat suami Fir'aun, ya setiap hari nyelapak, ya nyusipak, nyupijak, setiap hari itu Ibu ya. Tapi dia tahan saja diri. Tidak ada gejolak, dia tahan saja. Tidak melawan, tidak ada. Tidak update status di Ibu. Kalau Ibu kan kalau cakap kan update status, ya kan kejam. Kalau cakap aja suami itu ya. Tak kusangka. Macam-macam ya. Makanya zaman kini kok jadi suami kini agak barik Ibu. Oh ibu-ibu kini aktif di medsos. Pokoknya ambo sering bagi nasihat ke apa-apa zaman kini. Apa-apa kok bercakap di orang rumah, cak capek minta maaf. Sebelum update status itu. Oh kalau nyu update status habis yuk Pak. Ambo kau cakap di orang rumah ambo. Itu lama ambo update status kan, lama ambo minta maaf. Itu nyu update status selesai. Ceramah santiang amal kosong, abi jamaah. Hilang jamaah.
Baca di warga kan kacau lah buya di rumah. Zaman kini kok kalau cakap jual rumah kok capek minta maaf. Jadi itu yang disebut apa namanya itu takwa ya. Makanya di ujung ayat Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Ternyata ketakwaan itu pada kemampuan menahan diri dari hal-hal yang tak menyenangkan. Dari larangan-larangan Allah. Itu namanya imsak. Itu kenapa puasa ini pahalanya paling besar. Karena puasa itu menahan diri. Jangan makan, jangan minum, jangan suami istri, tahan. Itu namanya ijtanibu kabairal ismi wal fawahish. Yang kedua, amal yang paling besar nilainya kata Allah, yang balasannya paling besar, wala tuzakku anfusakum. Jangan pernah kamu merasa diri yang paling baik. Jangan merasa diri yang paling bersih, yang paling benar, yang paling baik. Karena sikap merasa diri yang paling baik, paling benar, paling bersih, itu kesombongan. Dan kata Allah, dan kata Nabi, surga Allah diharamkan bagi orang yang punya rasa sombong di hatinya, walau sebesar zarah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibir. Allah haramkan surga bagi yang punya rasa sombong di hatinya, walaupun sebesar zarah. Sikap merasa diri paling benar, itu sifat sombong namanya. Angkuh. Ini sifat ini Bapak Ibu, pernah dipertunjukkan malaikat dulu. Bapak Ibu kalau baca cerita Nabi Adam dulu di Al-Baqarah ayat 30, ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam, ini ja'ilum fil ardi khalifah. Ketika disampaikan kepada malaikat, saya hendak menciptakan di bumi khalifah. Malaikat protes. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tuhan, apakah engkau akan menciptakan manusia, apa makhluk yang akan berbuat kerusakan? Mereka akan bertumpahan darah, sementara kami senantiasa bertasbih, memujimu dan mensucikanmu. Itu sifat merasa diri yang paling baik. Malaikat merasa paling pantas untuk itu. Karena kami bertasbih, kami sudah teruji ibadah kami. Maka malaikat merasa dirinya paling baik. Karena kami ahli ibadah, kami sudah teruji. Kenapa itu makhluk yang belum teruji yang kau kirim ke bumi untuk jadi pemimpin? Kenapa tidak kami? Ternyata ini sifat pertama yang menghinggapi makhluk dulu. Merasa diri paling baik. Merasa diri paling benar. Merasa diri yang paling layak, paling pantas. Tuh. Dan bahkan para malaikat kemudian Bapak Ibu, terus ketika memang Nabi Adam diciptakan, punya anak turunan, amal manusia ini selalu naik itu buruk. Dominasi oleh kejahatan. Akhirnya malaikat ribut di langit. Inilah bukti ucapan kita dulu benar. Mereka hanya bisa berbuat kerusakan di muka bumi. Apa yang terjadi? Allah perintahkan para malaikat untuk bermusyawarah, memilih yang paling saleh di antara mereka. Maka dipilihlah dua orang malaikat namanya Harut dan Marut, yang diceritakan di surat Al-Baqarah 102. Jadi Harut Marut ini malaikat terbaik dari semua malaikat. Jadi kalau ada malaikat itu di ranking kesalehannya Bapak Ibu, ini Harut Marut ini dua malaikat tersaleh yang pernah ada dalam struktur malaikat. Ini kalau kitanya nih ya mungkin nabinya lah. Ini manusia, ini malaikat terbaik Harut Marut, baik. Udah dapat dua orang malaikat Harut Marut, maka diturunkan ke bumi Babil namanya di Irak, ditugasi jadi hakim. Jadi hakim, dia jadi manusia. Jadi kalau ada manusia berperkara, nanti datang ke ini, dua orang malaikat ini, hakim, nanti dia putuskan. Pagi turun ke bumi, sore naik ke langit. Itu ceritanya begitu. Walhasil, hari pertama, ketika dia ditugasi jadi hakim di bumi, hari pertama itu hari sosialisasi. Hari perkenalan dulu. Ya, kami ini ya hakim baru. Nama saya Harut, ini teman saya Marut. Kalau ada kalian bermasalah, datang ke kami akan putuskan. Baik. Hari pertama tidak ada perkara. Hari kedua ada perkara. Apa perkaranya? Seorang wanita itu dituduh berzina, suaminya
memergoki dia dengan laki-laki lain dan ada saksi. Maka suaminya melapor, ini istri saya melakukan perzinahan. Maka dipanggil saksi-saksi, dan ternyata benar, ini perempuan terbukti melakukan perselingkuhan, perzinahan. Dan hukumannya mati, rajam. Sebab kalau wanita yang sudah bersuami itu melakukan perzinahan, hukumnya hukum mati. Ditimbun badannya separuh, dilempar dengan batu oleh orang yang lewat sampai mati. Hukumannya itu. Tapi perempuan ini belum hadir. Ketika hendak diputuskan di pengadilan, perempuan tadi datang menemui hakim di kamarnya hakim. Di ruang sidang, di ruang kantornya. Baca, salam, masuk. Ternyata perempuannya memang cantik, Bapak Ibu. Hakim kok punya nafsu seperti kita manusia. Biasa Bapak Ibu kalau nampak nenggak glowing itu kan laki-laki kayaknya hang tuh, Bapak Ibu. Oh, hang loh hakim kok, Pak. Errornya hakim, Bos. Ya toh? Itu makanya ibu-ibu dan muda-muda nih rancak-rancak wajib bercadar kata Imam Hambali. Sebab itu ini senyum ibu tu panjang kepada laki-laki dia. Ya, kok mungkin hanya setting ibu tampilannya kan seksi, bibirnya di lipstick segala macam. Sehingga begitu masuk ke ruang hakim kok langsung hang. Ya, itu memang yang paling besar gangguan laki-laki itu ibu-ibu. Itu makanya kata Nabi kalau laki-laki salat lewat anjing hitam, lewat perempuan, ulangi salatnya, batal. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau anjing hitam lewat, kenapa batal salat kami? Itu setan yang lewat. Nah, kalau perempuan, induknya. Karena gangguan ibu-ibu ini jauh lebih dahsyat pada gangguan setan. Cuma ibu-ibu kalau salah imam tak boleh baca subhanallah. Tak boleh. Tambah sasidnya. Lagi subhanallah aku bunyi sahidi. Nyusa ngaju sasid itu. Supaya keluar subhanallah kata dia. Tidak boleh ibu tepuk tangan. Lalu kata perempuan tadi kepada Harut Marut, Pak Hakim, beginilah. Pak Hakim, nanti ponis suami saya bersalah menuduh perempuan baik-baik berzina. Kalau menuduh itu, hukum mati pula. Ya, sampai dicambuk ya 100 kali. Berikan dia hukum berat, hukum mati. Kalau Pak Hakim kasih dia hukuman mati, suami saya ini, nanti saya kasih gratifikasi. Jadi gratifikasi wanita itu sudah sejak dulu. Ini perempuan cantik. Ini hakim punya nafsu. Akhirnya sang hakim menerima tawaran itu. Maka disidang, maka didakwalah suaminya bersalah dan dihukum. Begitu sidang selesai, ini gratifikasi belum diterima nih. Hari sore, jadwal pulang ke langit. Begitu pulang, tidak bisa lagi naik ke langit. Tidak bisa lagi naik ke langit. Lalu mereka bertobat, ya Allah kami sudah bersalah. Maka katalah, kalian mau hukum dunia atau hukum akhirat? Hukum dunia. Maka mereka digantung di hulu sungai Nil sampai hari kiamat. Kakinya ke atas, kepala ke bawah. Dan sampai hari kiamat begitu keadaannya. Dan kepada mereka lah orang-orang belajar sihir, kata Allah. Apa sihir yang pelajari kepada mereka? Mayufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, ilmu memisahkan suami dari istri. Jadi ilmu pakasi si jundai santuang pelala apa nama tu Pak? Gasiong tengkura itu dari malaikat Harut Marut itu. Manusia belajar dulu. Ya. Apa makna cerita itu tadi? Dulu malaikat sebelum jadi manusia, itu manusia tidak ada baiknya. Salah saya manusia. Begitu malaikat terbaik jadi manusia, hanya 2 hari jadi manusia, langsung berbuat salah. Dulu mereka, kenapa mencaci maki manusia, mencela manusia? Karena belum jadi manusia. Begitu jadi manusia, itu buktinya. Hanya 2 hari baiknya, hari kedua sudah berbuat salah. Itu kenapa Allah katakan jangan merasa diri yang paling baik. Karena kalau kamu berada di posisi itu, belum tentu kamu lebih baik dari dia. Dulu, baca surat Yusuf ayat 30. Ketika Zuleha mengejar Yusuf, lalu sobek baju Yusuf dari belakang, heboh. Ini Yusuf ya hendak berselingkuh dengan anak bujangnya, dengan berondongnya. Maka ibu-ibu di kota Mesir itu ribut.
Wa qala niswatun fil Madinah, imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi. Itu ibu-ibu gosip. Nah, ibu-ibu kan begitu. Kalau ada berita baru kan heboh. Heboh. Asal duduk pasti ada cerita baru. Oh, itu berjam-jam ikut tuh mak ibu-ibu. Iya, ndak dapet adonan baru, bahasa adonan baru. Ustaz berceramahnya begitu ya tuh, nyaki ibu-ibu tuh. Nah, ibu-ibu di Mesir, coba ibu bayangkan, istri pejabat berselingkuh dengan anak muda, apa ndak jadi bahan pergunjingan yang mewah tuh? Ya, maka ibu-ibu saja, bapak-bapak ndak. Kata Allah, wa qala niswatun fil Madinah, berkatalah para wanita di kota. Jadi memang kalau soal menggosipkan kok, memang hobi ibu-ibu. Al-Quran sebut begitu, niswah, ibu-ibu. Kalau kami jarang-jarang menyabi orang. Ini suka menyabi orangku ibu-ibu. Memang itulah fitrah ibu-ibu itu. Dari dulu deh, di zaman Nabi Yusuf itu. Nah kata mereka, ini perempuan, inna naraha fi dalalin mubin. Ini perempuan tidak punya akhlak, tidak punya moral. Masa berondong, ya kita punya suami berondong berkaja-kaja aja itu ya. Jadi santapan ibu-ibu lah. Ini Zulekha tiap hari mendengar ocehan ibu-ibu kalau lewat. Zulekha di lapau, kan ibu kan di lapau, ocok ditutup di lapau atau di kadai-kadai. Belanjonya 10 menitnya, motanya sajam. Lewat Zulekha di kadai, itu sedang membicarakan dia ibu-ibu. Itu Zulekha memang tidak ada malu. Tidak ada malu. Gitu ya. Ibu-ibu begitu tuh. Zulekha tidak tahan lagi. Semua wanita itu diundang. Semua wanita yang menggosipkan diundang. Masing-masing dikasih buah, dikasih pisau. Kasih pisau. Begitu pisau dipegang, kata Zulekha ke Yusuf, lewat. Suruh lewat Yusuf di depan ibu-ibu. Apa yang terjadi? Akbarnah. Mereka kaget melihat Yusuf. Faqatta'na aydiyahunna, mereka memotong-motong jari mereka. Gitu. Udah bukan sekali potong ibu, sering potong. Yusuf lewat. Tak sadar mereka ibu, kalau tangan mereka itu sudah berdarah-darah. Kata Zulekha, itulah yang kalian mencela saya. Saya tiap hari melihat dia. Kalian sekali saya sudah begitu. Karena Yusuf itu gagah ibu. Kata Nabi, Yusuf itu diberikan separuh ketampanan semesta. Jadi begini Bapak, Allah menciptakan keindahan itu 199 di sorga. Satu diturunkan ke bumi. Wabiha tatarahamul khuluq. Dari yang 1% itu, dari keindahan yang satu itu, Nabi Yusuf dapat separuh. Separuh untuk Nabi Yusuf. Yang separuh lagi, wak bagi sama-sama. Mau dikewan tuanya. Awak dapat saketek surang dari yang separuh. Yang separuh, Nabi Yusuf surang. Itu maka Nabi Yusuf lewat di mengku ibu-ibu, yuk karik-karik tangan ibu-ibu pun tak taraso. Untung dan Nabi Yusuf ceramah. Kok Nabi Yusuf ceramah, berarti ibu-ibu tadi mati gini. Sabana gagah. Apa yang dikatakan Zulekha? Kalian mencela saya karena kalian tidak di posisi saya. Buktinya, kalian hanya sekali melihat, udah begitu. Apalagi saya tiap hari, lebih baik saya tuh. Makanya Bapak Ibu, kita ini menggibah orang. Kita ini mencari salah orang. Karena kita tidak di posisi dia. Andai kita ditempatkan di posisi dia, belum tentu kita lebih baik dari dia. Belum tentu. Bapak Ibu, sebelum jadi pengurus, kok pengurusku buruk kok. Coba jadi pengurus besok. Alun tantu lebih baik dari pengurus sebelumnya leh. Makanya Bapak Ibu, Allah larang jangan merasa diri yang paling baik, karena Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Artinya, kalau kita ditempatkan Allah di posisi itu, belum tentu kita lebih baik. Nah ini penting Bapak Ibu ya. Karena kadang-kadang kita di komplek, di mana-mana lah, di kantor, kita bisa mengkritik. Kita bisa mengkritik habis-habisan.
Apalagi di WA grup, kritik saja isinya. Tapi begitu beban itu dikasihkan ke kita, ternyata kita tidak lebih baik dari orang itu. Kita ini merasa lebih baik karena tidak di posisi dia. Buktinya malaikat Harut Marut gagal. Perempuan-perempuan di Mesir tidak sebaik Zuleha ternyata. Padahal awalnya mereka merasa diri lebih baik. Makanya Bapak Ibu, kalau kita tidak mampu melakukan sesuatu, tahan diri kita. Jangan merasa diri yang paling baik, yang paling bersih, karena kita belum di posisi itu. Ini penting Bapak Ibu ya, karena di komplek ini, bukan hanya di sini ya, di mana-mana, sumber persoalan itu karena kritik yang berlebihan. Boleh berkritik itu, boleh, cuman jangan merasa diri yang paling benar dan yang paling baik dan yang paling bersih. Itu Bapak ya. Nah, itu kalau itu kita lakukan, cukup kita masuk surga dengan cara itu. Tidak merasa diri yang paling baik dan yang paling benar. Saya Bapak Ibu pernah jadi pengurus di musala ini. Karena itu saya tidak pernah mengomentari apa yang dilakukan pengurus. Kenapa? Saya tahu betul sulitnya jadi pengurus. Karena itu saya tahan diri berkomentar kepada pengurus. Kenapa? Dulu saya pernah tidak sebaik itu. Nah itu pentingnya kita menahan diri dari Ibu ya. Jangan merasa diri yang paling baik dan paling bersih. Allah melarangnya. Begitulah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.